Pernahkah kita bertanya-tanya, bagaimana sosok Yesus pertama kali dipahami oleh masyarakat Jawa kuno? Jauh sebelum teologi Barat menjadi acuan utama, ini adalah sebuah perjalanan yang sangat menarik. Sebuah perjumpaan antara narasi agung dari Timur Tengah dengan kearifan lokal yang sudah mengakar ribuan tahun di tanah Jawa. Mari kita selami bersama bagaimana pandangan kosmos Jawa kuno membentuk cara mereka membaca kehadiran Yesus. Bagi masyarakat Jawa kuno, hidup bukanlah sekadar urusan duniawi. Hidup adalah sebuah laku, sebuah perjalanan spiritual yang sakral. Mereka memandang alam semesta, manusia, dan yang ilahi sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Alam bukan objek, melainkan saudara tua. Manusia bukan penguasa, melainkan bagian dari tatanan kosmik yang agung. Tujuan tertinggi hidup adalah mencapai keselarasan dengan tatanan ini, atau yang dikenal sebagai konsep Sangkan Paraning Dumadi, kembali kepada asal mula kehidupan itu sendiri. Dalam kerangka pandang ini, yang ilahi tidak dipahami sebagai sosok personal yang duduk di singgasana langit, seperti dalam gambaran banyak agama. Ia adalah daya hidup itu sendiri, energi spiritual yang meliputi dan menjiwai segala sesuatu. Masyarakat Jawa kuno menyebutnya dengan banyak nama yang indah dan penuh makna. Hyang, Gusti, Kang Murbeng Dumadi yang menguasai segala ciptaan, atau Kang Akarya Jagat yang menciptakan alam semesta. Nama-nama ini bukan sekadar label, melainkan deskripsi tentang fungsi dan sifat Nia yang maha luas. Karena itu, pertanyaan yang paling mendasar bagi orang Jawa kuno bukanlah siapa Tuhan secara dogmatis. Pertanyaan mereka jauh lebih praktis dan eksistensial. Bagaimana cara kita, sebagai manusia, bisa hidup selaras dengan kehendak Gusti? Spiritualitas mereka berpusat pada laku, pada tindakan nyata, pada cara menjalani hidup sehari-hari agar selaras dengan irama alam semesta. Ketika ajaran tentang Yesus mulai masuk ke tanah Jawa, ia tidak disambut dengan kerangka teologisis yang kaku seperti yang kita kenal sekarang. Sosok Yesus tidak langsung dimasukkan ke dalam kotak-kotak dogmatis seperti Tritunggal atau satu pribadi, dua kodrat. Sebaliknya, masyarakat Jawa kuno membaca Yesus melalui kacamata kearifan mereka sendiri. Mereka melihat kisah hidup Yesus dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berakar dari spiritualitas mereka. Apakah Yesus ini adalah seorang manungsa, seorang manusia yang telah berhasil mencapai keselarasan paripurna dengan kehendak Gusti? Apakah seluruh hidupnya, dari kelahiran hingga kematiannya, mencerminkan sebuah laku yang sempurna? Bagi mereka, Yesus adalah personifikasi dari laku spiritual yang ideal. Ajarannya tentang cinta kasih, pengampunan, dan kerendahan hati sangat resonan dengan nilai-nilai luhur Jawa, seperti tepa selira tenggang rasa, andap asor rendah hati, dan welas asih kasih sayang. Kisahnya yang rela menderita demi orang lain dilihat sebagai puncak dari laku tapa brata, sebuah pengorbanan diri tertinggi untuk mencapai tujuan spiritual yang lebih agung. Jadi, alih-alih berdebat tentang apakah Yesus itu Tuhan, pertanyaan yang muncul dalam benak orang Jawa lebih kepada apa sebetulnya laku hidup yang dijalani Yesus, dan apa maknanya bagi perjalanan batinku sebagai seorang manusia. Mereka melihat Yesus bukan sebagai objek sembahan yang jauh di sana, melainkan sebagai tulada, sebagai teladan agung. Ia adalah contoh nyata dari seorang manusia yang telah berhasil manunggaling kawula Gusti, bersatunya hamba dengan Tuhannya. Kehidupan Yesus menjadi cermin, menjadi peta jalan bagi setiap individu yang ingin menempuh perjalanan spiritualnya sendiri. Bagaimana cara mengendalikan hawa nafsu? Yesus berpuasa. Bagaimana cara menghadapi kebencian? Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh. Bagaimana cara mencapai hidup sejati? Yesus menunjukkan jalan penyangkalan diri dan pelayanan. Inilah awal dari apa yang kita sebut sebagai Yesus Jawa, bukan sebuah sinkretisme yang mencampur-adukan ajaran secara dangkal, melainkan sebuah proses inkulturasi yang mendalam dan penuh hormat. Orang Jawa tidak menolak Yesus. Mereka juga tidak menelan mentimenta teologi yang datang bersamanya. Mereka justru menerimanya, merenungkannya, dan memberinya makna baru di dalam wadah spiritualitas mereka yang kaya. Sosok Yesus menjadi relevan
menjadi hidup karena ia berbicara dalam bahasa batin orang Jawa. Ia tidak lagi menjadi sosok asing dari negeri yang jauh, tetapi menjadi guru spiritual, panutan laku, yang jalannya bisa diikuti oleh siapa saja yang merindukan keselarasan dengan Gusti. Cara pandang ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting tentang dialog antar budaya dan antar agama, bahwa kebenaran universal bisa diekspresikan dalam berbagai bentuk kearifan lokal, dan perjumpaan antara keduanya tidak harus berakhir dengan konflik, tetapi bisa menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam. Kisah Yesus Jawa adalah bukti nyata bagaimana sebuah narasi agung bisa menemukan rumah baru dan tumbuh subur di tanah yang berbeda, memperkaya baik pendatang maupun tuan rumah. Ini adalah babak pertama dari sebuah cerita yang luar biasa. Dan di episode selanjutnya, kita akan menjelajahi lebih jauh bagaimana konsep-konsep kunci seperti wahyu, mukjizat, dan kebangkitan Yesus dimaknai dalam kacamata Jawa. Lalu bagaimana sosok Yesus Kristus dipahami dalam bingkai budaya Jawa? Kalau tadi kita membahas tentang bagaimana Yesus dihormati sebagai guru sejati, kali ini kita akan menyelami konsep yang lebih dalam lagi, yaitu Yesus sebagai seorang manungsa linuih. Apa itu manungsa linuih? Dalam khazanah spiritual Jawa kuno, konsep ini merujuk pada manusia yang telah mencapai tingkatan batin tertinggi, bukan soal kesaktian mandraguna atau kekuatan fisik yang luar biasa. Bukan, manungsa linuih adalah pribadi yang telah berhasil melampaui kepentingan dirinya sendiri, menaklukkan hawa nafsu, dan melepaskan segala keterikatan pada gemerlap duniawi. Ia adalah manusia yang batinnya sudah jernih, perasaannya halus, dan setiap tindakannya lurus seturut kehendak Gusti. Hidupnya tidak lagi dikendalikan oleh ego atau keinginan pribadi, melainkan oleh kesadaran yang lebih tinggi. Nah, ketika masyarakat Jawa di masa lalu mendengar kisah tentang Yesus dari Nazaret, mereka tidak langsung melihatnya dari kacamata teologi barat yang rumit. Sebaliknya, mereka mencoba memahaminya melalui kategori yang sudah mereka kenal baik, yaitu sebagai seorang manungsa linuih. Dan ternyata, seluruh perjalanan hidup Yesus sangat selaras dengan konsep ini. Mari kita lihat bersama, Yesus memilih hidup dalam kesederhanaan. Padahal ia bisa saja mencari kekayaan. Ia menolak godaan kekuasaan politik dan duniawi di padang gurun. Padahal ia memiliki karisma untuk mengumpulkan massa. Ia tidak bergaul dengan para penguasa atau orang-orang kaya, tetapi justru memilih membela kaum yang kecil, yang tersingkir, dan yang dianggap pendosa. Semua ini adalah ciri-ciri yang sangat jelas dari seseorang yang tidak lagi terikat pada nafsu duniawi. Kepentingannya bukan lagi untuk dirinya sendiri. Puncak dari laku linuih ini adalah karunia untuk menderita dan wafat di kayu salib. Dalam kacamata Jawa, ini bukanlah sebuah kekalahan, melainkan bukti tertinggi dari kesempurnaan batin. Mengapa? Karena hanya manusia yang sudah benar-benar selesai dengan dirinya sendiri yang mampu menanggung penderitaan sebesar itu, bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan demi kesejahteraan orang lain. Demi sesama, ia menyerahkan seluruh hidupnya, jiwa dan raganya, sepenuhnya untuk menjalankan kehendak Gusti dan menebarkan welas asih bagi seluruh umat manusia. Disinilah letak keindahannya. Dalam pandangan Jawa kuno, manusia yang telah mencapai tingkatan linuih tidak perlu berteriak-teriak mengaku dirinya suci atau ilahi. Kesucian dan keagungannya justru terpancar secara alami dari laku hidupnya, dari tindakannya, dan dari rasa yang ia tebarkan kepada sekelilingnya. Kesucian itu dirasakan, bukan hanya didengarkan dari pengakuan. Orang bisa merasakan kedamaian, kebijaksanaan, dan cinta kasih yang memancar darinya. Maka, penghormatan masyarakat Jawa kepada Yesus pada awalnya bukanlah karena gelar-gelar teologisis yang melekat padanya, seperti anak Allah atau juru selamat dalam dogma gereja. Penghormatan itu lahir dari kekaguman yang mendalam terhadap laku hidupnya. Mereka melihat Yesus sebagai teladan agung, contoh nyata seorang manusia yang berhasil menuntaskan perjalanan spiritualnya. Ia adalah bukti bahwa manusia biasa pun bisa mencapai kesatuan dengan yang ilahi melalui jalan penyangkalan diri.
laku prihatin, dan welas asih tanpa batas. Pandangan ini memberikan kita sebuah perspektif yang sangat kaya. Ia mengajarkan kita untuk tidak hanya menyembah Yesus dari kejauhan, tetapi untuk meneladani laku hidupnya dalam keseharian kita. Menjadi pengikut Kristus. Dalam kacamata ini, berarti kita juga diajak untuk menapaki jalan menjadi manungsa linui. Kita diajak untuk terus-menerus menjernihkan batin, menghaluskan rasa, dan meluruskan tindakan kita. Kita dipanggil untuk mengurangi ego dan kepentingan diri, serta lebih banyak berkorban untuk kebaikan bersama. Ini adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Sebuah laku spiritual yang tidak pernah berhenti. Sama seperti Yesus yang terus berjalan menuju Golgota, kita pun diajak untuk terus berjalan di jalan penyempurnaan diri. Tentu saja, ini tidak mudah. Hawa nafsu dan godaan duniawi akan selalu ada. Tapi dengan memandang Yesus sebagai teladan manungsa linui, kita memiliki kompas dan peta yang jelas untuk perjalanan batin kita. Kita sudah membahas bagaimana sosok Yesus bisa begitu menyatu dengan budaya Jawa, mulai dari penggambaran visual hingga perpaduan filosofisnya. Sekarang, kita akan mundur sejenak, melintasi waktu dan geografi, untuk menjawab sebuah pertanyaan yang sangat fundamental dalam sejarah kekristenan. Sebuah pertanyaan yang bahkan mendahului perjumpaan Yesus dengan tanah Jawa. Pertanyaannya adalah, bagaimana Yesus, seorang rabi atau guru Yahudi dari Galilea yang mengajarkan monoteisme ketat, yaitu penyembahan kepada satu Allah saja, bisa berubah menjadi figur yang disembah oleh para pengikutnya? Ini bukan pertanyaan sepele. Ini adalah jantung dari apa yang kemudian kita kenal sebagai teologi Kristen. Transformasi ini tidak terjadi dalam semalam. Bukan seperti ada pengumuman resmi yang tiba-tiba mengubah status Yesus. Proses ini adalah sebuah evolusi teologis yang kompleks yang terjadi di dalam komunitas pengikut Yahudi Naya sendiri, jauh sebelum ajaran ini menyebar ke bangsa-bangsa lain. Mari kita selami lebih dalam bagaimana pergeseran monumental ini bisa terjadi. Untuk memahaminya, kita harus menempatkan diri kita pada posisi para pengikut pertama Yesus. Mereka adalah orang-orang Yahudi abad pertama. Bagi mereka, keyakinan pada satu Allah, Yahweh, adalah harga mati. Itu adalah pilar utama identitas religius dan nasional mereka. Konsep menyembah manusia, sehebat apapun orang itu, adalah sebuah bentuk penyembahan berhala, dosa terbesar dalam tradisi mereka. Jadi, ketika mereka mulai mengarahkan doa dan pujian kepada Yesus, sesuatu yang luar biasa pasti telah terjadi. Pengalaman Paskah, yaitu keyakinan bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, menjadi pemicu utamanya. Kebangkitan ini dianggap sebagai pembenaran ilahi atas semua klaim dan ajaran Yesus selama hidupnya. Bagi para murid, ini bukan sekadar kembalinya seorang teman dari kematian, melainkan sebuah tindakan kosmis dari Allah yang mengangkat Yesus ke status yang unik dan belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka percaya Allah telah mendudukan Yesus di sebelah kanannya, memberinya otoritas atas langit dan bumi. Namun, pengakuan ini menciptakan sebuah dilema teologis. Bagaimana mereka bisa menyembah Yesus tanpa melanggar perintah pertama untuk hanya menyembah satu Allah? Solusinya bukanlah dengan menyingkirkan Allah Bapa dan menggantinya dengan Yesus, atau dengan menambahkan Yesus sebagai dewa kedua. Solusinya jauh lebih subtle dan radikal. Mereka mulai memperluas atau mendefinisikan ulang pemahaman mereka tentang siapa Allah itu. Mereka mulai melihat Yesus sebagai bagian integral dari identitas dan tindakan Allah sendiri. Ini adalah sebuah lompatan iman dan pemikiran yang luar biasa. Mereka tetap menyembah satu Allah, tetapi kini mereka memahami bahwa Allah ini telah menyatakan dirinya secara paling penuh dan definitif melalui pribadi anaknya, Yesus. Jadi, ketika mereka berdoa kepada Yesus, mereka merasa sedang berdoa kepada Allah. Ketika mereka memuji Yesus, mereka percaya sedang memuji Allah yang bekerja melaluinya. Kerangka monoteisme Yahudi tidak dibuang, melainkan diperluas untuk mengakomodasi realitas baru yang mereka alami dalam diri Yesus Kristus yang bangkit. Bukti tertulis paling awal dari praktik ini
kita temukan bukan dalam Injil, melainkan dalam surat-surat Rasul Paulus. Surat-surat Paulus ditulis sekitar tahun 50-an Masehi, hanya sekitar 20 tahun setelah penyaliban Yesus. Ini membuatnya menjadi saksi mata yang sangat berharga tentang keyakinan jemaat Kristen paling awal. Dalam surat-suratnya, Paulus secara konsisten menyebut Yesus sebagai Kyrios, yang berarti Tuhan. Dalam konteks Perjanjian Lama berbahasa Yunani, yang disebut Septuaginta, kata Kyrios adalah kata yang digunakan untuk menerjemahkan nama suci Allah, Yahweh. Dengan menerapkan gelar ini kepada Yesus, Paulus dan komunitas Kristen awal melakukan sebuah langkah teologisis yang sangat berani. Mereka secara efektif memberikan kepada Yesus status dan atribut yang sebelumnya hanya milik Allah. Mari kita lihat beberapa contoh konkret. Dalam surat Filipi pasal 2, Paulus mengutip sebuah himne atau nyanyian Kristen kuno yang mungkin sudah ada bahkan sebelum Paulus sendiri menjadi Kristen. Himne ini menggambarkan bagaimana Yesus yang setara dengan Allah mengosongkan dirinya menjadi manusia, taat sampai mati di kayu salib. Dan karena itu, Allah sangat meninggikan dia dan memberinya nama di atas segala nama, yaitu Tuhan. Tujuannya agar dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Analisis frasa ini sangat menarik. Kalimat tentang setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku adalah kutipan langsung dari kitab Yesaya pasal 45, di mana Allah Yahweh sendiri yang menyatakan bahwa hanya kepodonia semua itu akan terjadi dengan menerapkan nubuat ini kepada Yesus. Himne ini secara eksplisit menempatkan Yesus pada posisi yang setara dengan Allah dalam hal menerima penyembahan universal. Namun, perhatikan bagian akhirnya. Bagi kemuliaan Allah Bapa, penyembahan kepada Yesus tidak dilihat sebagai saingan bagi penyembahan kepada Bapa, melainkan justru sebagai cara untuk memuliakan Bapa. Ini adalah kunci untuk memahami monoteisme yang berpusat pada Kristus di gereja mula-mula. Tidak hanya dalam hal penyembahan, Paulus juga mengaitkan Yesus dengan paran-paran ilahi lainnya. Dalam 1 Korintus 8, Paulus membahas tentang makan daging persembahan berhala. Ia menegaskan kembali kredo dasar Yahudi, sebab meskipun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Di sini, Paulus melakukan sesuatu yang brilian. Ia mengambil pengakuan iman Yahudi yang terkenal, Shema Yisrael, dari Ulangan 6:4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu ia membaginya menjadi dua klausa. Bagian 1, Allah ia kaitkan dengan Bapa sebagai sumber segala sesuatu. Dan bagian 1 Tuhan, ia kaitkan dengan Yesus Kristus sebagai agen penciptaan. Ini menunjukkan bahwa, bahkan dalam proses penciptaan pun, Yesus sudah memiliki peran ilahi yang sentral. Yesus bukan sekadar manusia yang kemudian diangkat menjadi Tuhan. Ia sudah ada bersama Bapa sejak awal, berperan aktif dalam menciptakan alam semesta. Pandangan ini diperkuat lagi dalam surat Kolose, pasal 1, di mana Yesus digambarkan sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Paulus bahkan menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bahasa semacam ini yang menempatkan Yesus sebagai agen, penopang, dan tujuan dari seluruh ciptaan adalah bahasa yang dalam tradisi Yahudi hanya pantas ditujukan kepada Allah sendiri. Pertanyaannya kemudian, apakah ide ini murni inovasi Kristen? Atau ada akarnya dalam pemikiran Yahudi saat itu? Para ahli perjanjian baru seperti Larry Hurtado dan Richard Bauckham berpendapat bahwa apa yang terjadi adalah sebuah mutasi atau inovasi religius radikal yang tetap berakar kuat dalam tradisi Yahudi. Ini bukan pengaruh dari politeisme Yunani Romawi
di mana ada banyak dewa. Sebaliknya, ini adalah perkembangan dari dalam Yudaisme bait suci kedua itu sendiri. Dalam beberapa teks Yahudi pada periode tersebut, ada konsep tentang figur-figur surgawi yang ditinggikan, seperti Henoch atau malaikat Metatron, yang diberi status dan otoritas yang sangat tinggi oleh Allah. Ada juga konsep tentang hikmat atau firman Allah Sophia atau Logos yang dipersonifikasikan sebagai agen Allah dalam penciptaan dan pewahyuan. Para pengikut Yesus tampaknya menggunakan kategori-kategori yang sudah ada ini untuk mencoba memahami siapa Yesus itu. Mereka menyimpulkan bahwa Yesus bukan sekadar nabi, bukan sekadar Mesias politik, dan bahkan bukan sekadar malaikat tertinggi. Ia adalah perwujudan dari hikmat atau firman Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia. Injil Yohanes pasal 1 adalah ekspresi paling puitis dari pemahaman ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi, penyembahan kepada Yesus tidak dipahami sebagai penyembahan kepada ilah kedua yang terpisah, melainkan sebagai pengakuan bahwa Allah yang esa dan transenden telah memilih untuk menyatakan dirinya dan bertindak secara definitif di dunia ini melalui pribadi Yesus dari Nazaret. Yesus adalah wajah manusia dari Allah yang tidak kelihatan. Melalui Dia, Allah menciptakan. Melalui Dia, Allah menyelamatkan, dan oleh karena itu, melalui Dia jugalah Allah selayaknya menerima penyembahan. Ini menjelaskan mengapa praktik-praktik keagamaan komunitas Kristen awal mulai berpusat pada Yesus. Mereka dibaptis dalam nama Yesus. Mereka berdoa dalam nama Yesus. Mereka mengadakan perjamuan untuk mengenang Yesus. Mereka menyanyikan himne pujian untuk Yesus. Mereka mengharapkan kedatangan kembali Yesus sebagai hakim akhir zaman. Semua tindakan ini, yang secara tradisional merupakan domain eksklusif Allah, kini dilakukan dalam kaitannya dengan Yesus. Penting untuk ditekankan bahwa proses ini didorong oleh pengalaman religius, bukan oleh spekulasi filosofis Yunani. Tentu, di kemudian hari, para teolog Kristen akan menggunakan perangkat filsafat Yunani untuk mencoba merumuskan doktrin Trinitas secara lebih sistematis, seperti dalam konsili-konsili Nisia dan Kalsedon. Tetapi fondasi dasarnya sudah diletakkan jauh sebelumnya oleh komunitas Yahudi Kristen pertama yang bergulat dengan pengalaman dahsyat akan Yesus yang bangkit. Pengalaman mereka memaksa mereka untuk menafsirkan ulang kitab suci mereka dan memperluas pemahaman mereka tentang Allah. Dari sinilah kemudian muncul konsep Trinitas, satu Allah yang ada dalam tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah upaya untuk mempertahankan monoteisme yang ketat, sambil pada saat yang sama, mengakui keilahian penuh dari Yesus dan Roh Kudus. Doktrin ini bukanlah sesuatu yang langsung jadi, melainkan hasil dari refleksi Barabadabot atas data biblis dan pengalaman gereja. Jadi, ketika kita kembali ke konteks Yesus Jawa, kita bisa melihat bahwa figur Yesus yang datang dan berdialog dengan budaya Jawa bukanlah sekadar figur seorang guru bijak dari masa lalu. Ia adalah figur yang sejak awal sejarah kekristenan telah dipahami dalam kerangka ilahi sebagai Tuhan yang layak disembah. Transformasi dari seorang rabi Yahudi menjadi objek penyembahan adalah langkah teologisis pertama dan paling menentukan, yang kemudian memungkinkan terjadinya berbagai inkulturasi lain di seluruh dunia, termasuk di tanah Jawa. Tanpa pergeseran fundamental ini, kisah Yesus mungkin hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah agama Yahudi. Namun, karena para pengikut pertamanya yakin bahwa dalam diri Yesus, Allah sendiri telah hadir dan bertindak secara unik, maka kisahnya menjadi sebuah Injil. Sebuah kabar baik yang melintasi batas budaya dan zaman, dan akhirnya menemukan rumah yang hangat dalam kearifan dan spiritualitas Jawa. Perjalanan dari Galilea ke Jawa adalah perjalanan yang panjang. Namun, percikan api yang menyalakannya terjadi di Yerusalem,
Di dalam hati para murid yang bingung, namun penuh iman, yang mencoba memahami misteri guru mereka yang disalibkan, namun hidup kembali. Inovasi teologisis mereka, yang berani namun tetap setia pada akar Yahudi mereka, telah mengubah wajah sejarah agama dunia selamanya. Para pengikut awal Yesus, yang sebagian besar adalah orang Yahudi dengan latar belakang Aramaik, sekarang harus membawa pesan mereka ke kota-kota besar, seperti Antiokhia, Korintus, dan bahkan Roma. Di sini, mereka tidak lagi berbicara kepada sesama orang Yahudi, tetapi kepada masyarakat yang berbicara bahasa Yunani, berpikir dengan kerangka filsafat Yunani, dan menyembah dewa-dewi Romawi. Tantangannya luar biasa. Bagaimana cara menjelaskan sosok Yesus, seorang rabi dari Nazaret, kepada orang-orang yang tidak mengenal Taurat atau janji-janji para nabi? Disinilah terjadi sebuah proses inkulturasi yang menakjubkan. Bahasa Yunani, yang merupakan lingua franca, atau bahasa pergaulan di seluruh Kekaisaran Romawi Timur, menjadi medium utama untuk pewartaan. Injil-injil yang kita kenal sekarang, serta surat-surat Paulus, semuanya ditulis dalam bahasa Yunani. Ini bukan sekadar penerjemahan, tetapi sebuah adaptasi konseptual. Salah satu contoh paling jelas adalah penggunaan istilah logos oleh penulis Injil Yohanes. Dalam tradisi Yahudi, firman atau debar Tuhan adalah kekuatan kreatif yang dinamis. Namun, bagi audiens Yunani, logos adalah sebuah konsep filosofis yang dalam, merujuk pada akal budi ilahi atau prinsip rasional yang mengatur alam semesta. Dengan menyebut Yesus sebagai logos yang menjadi manusia, Injil Yohanes sedang membangun jembatan. Ia mengatakan kepada dunia Yunani Romawi, prinsip ilahi yang selama ini kalian cari dalam filsafat, kini telah hadir secara nyata dalam pribadi Yesus Kristus. Ini adalah sebuah langkah jenius dalam komunikasi lintas budaya. Proses ini tidak hanya terjadi pada level teologisis, tetapi juga praktis. Ketika semakin banyak orang non-Yahudi, yang disebut Gentiles, bergabung dengan gerakan ini, muncul perdebatan sengit. Haruskah mereka disunat? Haruskah mereka mengikuti semua aturan hukum Taurat tentang makanan dan hari Sabat? Pertanyaan ini menjadi pusat dari konsili Yerusalem. Seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, keputusan yang diambil di sana, yang pada dasarnya membebaskan orang non-Yahudi dari sebagian besar kewajiban hukum Taurat, adalah titik balik. Ini membuka pintu libar-libar bagi siapa saja untuk menjadi pengikut Yesus tanpa harus terlebih dahulu menjadi seorang Yahudi secara budaya dan ritual. Gerakan yang tadinya merupakan sekte dalam Yudaisme, kini mulai mengembangkan identitasnya sendiri yang lebih inklusif dan universal. Komunitas yang tadinya homogen secara etnis berubah menjadi sebuah persekutuan multi-etnis yang terdiri dari orang Yahudi, Yunani, Romawi, dan berbagai bangsa lainnya. Seiring dengan itu, hubungan dengan Yudaisme tradisional menjadi semakin tegang. Otoritas sinagoga seringkali memandang para pengikut Yesus ini sebagai kelompok sesat. Penganiayaan lokal mulai terjadi, bukan hanya dari otoritas Romawi, tetapi juga dari kalangan Yahudi sendiri. Pemisahan ini semakin jelas. Pada akhir abad pertama, istilah Kristen, yang awalnya mungkin sebuah ejekan yang berarti pengikut Kristus, mulai digunakan secara umum untuk menyebut komunitas baru ini. Mereka tidak lagi dilihat sebagai bagian dari sinagoga, tetapi sebagai sebuah kelompok yang berbeda. Sebuah agama baru. Jadi, dari gerakan reformasi internal dalam Yudaisme, kita melihat kelahiran kekristenan sebagai entitas yang terpisah. Proses ini didorong oleh ekspansi geografis, perjumpaan dengan budaya baru, adaptasi bahasa, dan pemikiran, serta perdebatan internal yang pada akhirnya mendefinisikan ulang siapa saja yang bisa menjadi bagian dari komunitas ini. Meskipun identitas kekristenan mulai terbentuk sebagai sesuatu yang berbeda dari Yudaisme, ada satu hal yang tetap menjadi inti dan tidak pernah berubah, yaitu penyembahan kepada Yesus. Inilah detak jantung komunitas baru ini. Bagi mereka, Yesus bukanlah sekadar nabi besar atau guru yang bijaksana. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Keyakinan ini diekspresikan secara konkret melalui praktik-praktik ibadah atau liturgi. 3 pilar utama dalam kehidupan komunitas Kristen perdana adalah baptisan, perjamuan kudus, dan doa bersama.
Baptisan bukan sekadar ritual pembersihan, melainkan simbol kematian bersama Kristus dan kebangkitan menuju hidup baru. Ketika seseorang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ia secara publik menyatakan imannya dan diterima sebagai anggota tubuh Kristus. Lalu ada perjamuan kudus atau Ekaristi, berakar dari perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Praktik ini menjadi pusat ibadah mingguan. Memecahkan roti dan minum dari cawan anggur adalah cara mereka untuk mengenang pengorbanan Yesus, merayakan Kibeng Ketenaya, dan merasakan kehadirannya secara nyata di tengga-tengga mereka. Ini bukan sekadar makan malam biasa, melainkan sebuah tindakan komunal yang mendalam, yang mengikat mereka satu sama lain dan dengan Kristus sendiri. Doa-doa dan hemna-hemna yang dinyanyikan dalam pertemuan mereka juga mencerminkan teologi yang tinggi ini. Surat-surat Paulus seringkali mengutip penggalan himna yang sudah ada, yang memuji Yesus sebagai Tuhan yang telah ditinggikan di atas segala nama. Mereka menyembah Yesus, berdoa kepodenia, dan memohon pertolongan dalam namanya. Hal ini sangat radikal di dunia Romawi. Agama Romawi bersifat politis, dengan banyak dewa dan dewi. Kaisar bahkan seringkali didewakan dengan menyatakan Yesus adalah Tuhan. Orang-orang Kristen secara implisit menolak klaim ketuhanan kaisar dan dewa-dewi lainnya. Ini bukan hanya pernyataan teologisis, tetapi juga politis, yang seringkali membawa mereka ke dalam konflik dengan otoritas. Apa yang membedakan kekristenan dari agama-agama misteri lain yang juga populer saat itu? Banyak agama lain menawarkan ritual inisiasi dan janji kehidupan setelah mati. Namun, kekristenan menekankan relasi personal dengan sosok historis, Yesus dari Nazaret, yang mereka yakini hidup, mati, dan bangkit kembali. Iman Kristen bukanlah tentang mengikuti seperangkat aturan atau filsafat abstrak, melainkan tentang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kombinasi antara pesan universal yang inklusif, komunitas yang solid, dan saling mendukung, serta fokus pada relasi personal dengan Tuhan. Inilah yang membuat kekristenan memiliki daya tarik luar biasa. Dari sebuah gerakan kecil di pinggiran kekaisaran, ia tumbuh menjadi kekuatan yang pada akhirnya akan mengubah wajah dunia Romawi dan membentuk peradaban Barat. Transformasi dari sekte Yahudi menjadi agama dunia telah selesai. Selama berabad-abad, pertanyaan tentang siapa Yesus sebenarnya memicu perdebatan teologisis yang intens. Berbagai pandangan muncul. Ada yang menekankan sisi kemanusiaannya, ada pula yang lebih fokus pada keilahiannya. Untuk menjaga kesatuan iman, gereja-gereja pun mengadakan pertemuan-pertemuan besar yang disebut konsili, terutama pada abad keempat. Konsili Nisea pada tahun 325 menjadi momen krusial dalam sejarah penyembahan Yesus. Disinilah ditegaskan bahwa Yesus adalah satu hakikat dengan Allah, bukan sekadar makhluk ciptaan. Penting untuk dipahami, rumusan ini bukanlah penciptaan iman baru dari nol. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk merumuskan secara filosofis apa yang sudah lama dipraktikkan dalam ibadah dan doa umat Kristen. Doktrin ini kemudian diperluas dan dipertegas lagi dalam konsili-konsili berikutnya, seperti konsili Konstantinopel. Jadi, penyembahan Yesus dalam kekristenan adalah hasil dari sebuah proses historis yang panjang dan kompleks. Semuanya berawal dari pengalaman langsung para murid, lalu berkembang melalui refleksi teologisis komunitas awal, berinteraksi dengan budaya Yunani Romawi yang dominan saat itu, hingga akhirnya dirumuskan menjadi doktrin resmi gereja. Sejarah ini menunjukkan bahwa iman Kristen dan penyembahan Yesus tidak muncul begitu saja, melainkan tumbuh dan berkembang secara bertahap dalam konteks sejarah yang sangat nyata. Ketika kekristenan tiba di tanah Jawa, proses ini tidak berhenti. Justru, ia memasuki babak baru yang sangat menarik. Agama Kristen tidak datang ke ruang hampa budaya. Jawa sudah memiliki peradaban yang kaya dengan sistem kepercayaan, filosofi, dan seni yang mendalam, terutama yang dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha. Pertemuan antara narasi Yesus dan kearifan lokal Jawa ini melahirkan sebuah dialog budaya yang unik. Masyarakat Jawa tidak serta-merta meninggalkan identitas mereka saat menerima iman baru. Sebaliknya,
mereka mencoba memahami sosok Yesus melalui kacamata budaya mereka sendiri. Inilah yang disebut inkulturasi, di mana nilai-nilai Injil dibumikan dalam konteks lokal. Yesus tidak lagi dilihat sebagai sosok asing dari Timur Tengah, melainkan dipahami melalui konsep-konsep yang sudah akrab di telinga orang Jawa. Salah satu contoh paling menarik adalah bagaimana Yesus seringkali digambarkan atau diinterpretasikan melalui lensa tokoh-tokoh pewayangan. Dalam dunia wayang, ada konsep Ratu Adil atau Satrio Piningit, seorang pemimpin yang dinanti-nantikan untuk membawa keadilan dan kesejahteraan. Beberapa orang Jawa melihat Yesus sebagai pemenuhan dari nubuat ini. Pengorbanannya di kayu salib dilihat sebagai tindakan tapa brata tertinggi, sebuah laku prihatin untuk menebus dosa dan menyelamatkan umat manusia. Mirip dengan pengorbanan para satria dalam cerita epik Jawa, Yesus juga dipandang sebagai guru agung atau guru sejati, sosok yang mengajarkan jalan menuju pencerahan dan keharmonisan hidup, selaras dengan konsep guru spiritual dalam tradisi kejawen. Ajarannya tentang kasih, pengampunan, dan kerendahan hati sangat beresonansi dengan nilai-nilai luhur budaya Jawa, seperti tepa selira tenggang rasa, andap asor rendah hati, dan guyup rukun hidup harmonis. Bahkan dalam seni, kita bisa melihat inkulturasi ini dengan jelas. Lukisan-lukisan Yesus dan para murid seringkali digambarkan dengan wajah dan pakaian khas Jawa. Ada gereja dengan arsitektur joglo, lengkap dengan yukeran-yukeran khas Jawa. Lagu-lagu pujian digubah dengan irama gamelan yang syahdu. Semua ini bukan upaya untuk menjawanisasi Yesus, melainkan sebuah cara tulus untuk merasakan kedekatan denggania dalam bahasa budaya mereka sendiri. Yesus menjadi sahabat, guru, dan Ratu Adil yang berbicara dalam bahasa hati orang Jawa. Proses ini tentu tidak selalu mulus. Ada perdebatan dan tantangan tentang sejauh mana inkulturasi bisa dilakukan tanpa mengaburkan esensi ajaran Kristen itu sendiri. Namun, dialog ini justru menunjukkan vitalitas iman yang hidup dan terus berinteraksi dengan dunianya. Dari perdebatan teologisis di konsili-konsili kuno hingga kidung pujian bernuansa gamelan di sebuah gereja di lereng Merapi. Perjalanan memahami Yesus adalah sebuah kisah yang tak pernah usai. Ini adalah bukti bahwa iman bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis. Ia terus mencari bentuk dan ekspresi baru saat bertemu dengan budaya-budaya yang berbeda. Sosok Yesus, yang sejarahnya dimulai di Galilea, terus menemukan rumah baru di berbagai belahan dunia, termasuk di hati masyarakat Jawa dengan segala keunikan dan kekayaan tradisinya. Perjalanan ini mengajarkan kita tentang keterbukaan, dialog, dan keindahan iman yang mampu melintasi batas-batas budaya.